Selamat malam saudara, Anda menyaksikan program Maluku Antar Nusa edisi malam ini bersama saya Anastasia Kahisina. Beragam topik menarik dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama. Longsor mengancam warga di 4 desa Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemerhati Lingkungan berunjuk rasa meminta pemerintah Provinsi Maluku mencabut izin operasional CV Batu Prima yang dianggap mencemari aliran Sungai Waisakula, Negeri Laha. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini ikutilah berita selengkapnya. Saudara, bencana longsor terus mengancam pemukiman masyarakat yang tinggal di perbukitan. Kali ini bencana menimpa pemukiman warga di 4 desa Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Warga kini berharap pemerintah secepatnya membantu memperbaiki pemukiman mereka yang rusak. Sebanyak 19 rumah warga di Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara tertimbun material longsor. Kerusakan tersebar di 4 desa yang ada di Kecamatan Loloda dengan kerusakan ringan hingga kategori berat. Longsor yang terjadi di Kecamatan Loloda tersebut disebabkan karena tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Halmahera Barat dan sekitarnya sejak Minggu 27 Januari lalu. Saat ini seluruh korban masih mengungsi di rumah keluarga maupun tetangga mereka. Sementara itu Dandim 1501 Ternate, Letnan Kolonel Bambang Sugiharta, saat meninjau lokasi terdampak longsor mengatakan akan secepatnya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten guna penanganan lebih lanjut. Untuk koordinasi sendiri, ini setelah hasil peninjauan ini, saya akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Yang pertama dengan Pemkab Balbar. Nanti kita adakan rapat Forkompimda. Nanti kita bahas di situ apa saja yang dibutuhkan di masyarakat ini. Kemudian mungkin ada unsur-unsur lain yang bisa kami koordinasikan, ini seperti Basnas provinsi nanti yang bisa mungkin nanti memberikan bantuan dan sebagainya. Saat ini warga yang mengungsi menggunakan dapur umum yang disediakan oleh Camat Loloda serta masyarakat di tempat pengungsian. Dari data yang dihimpun di lapangan, jumlah rumah warga yang terkena dampak longsor berjumlah 20 rumah. Saat ini warga korban mulai kembali ke rumah mereka untuk membersihkan sisa-sisa material longsor dengan peralatan seadanya. Mereka berharap pemerintah secepatnya dapat membantu memperbaiki pemukiman mereka. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemerhati Lingkungan Kamis sore berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Maluku. Pengunjuk rasa meminta pemerintah Provinsi Maluku mencabut izin operasional CV Batu Prima yang dianggap mencemari aliran Sungai Waisakula, Negeri Laha. Sekelompok orang yang tergabung dalam Aliansi Pemerhati Lingkungan Kamis siang menyuarakan sikap keprihatinan atas kerusakan di bantaran Sungai Waisakula, Negeri Laha. Dalam unjuk rasa, pendemo meminta pemerintah Provinsi Maluku untuk menindak tegas CV Batu Prima yang dianggap telah melakukan pengerusakan lingkungan di Sungai Waisakula. Aktivitas tambang batu kali yang dilakukan CV Batu Prima selama ini di Sungai Waisakula, Negeri Laha, telah mengakibatkan terkikisnya bantaran sungai. Kerusakan ini pula yang membuat masyarakat Dusun Waisakula kesulitan mendapatkan sumber air bersih bagi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas tambang juga membuat aliran Sungai Waisakula makin menyempit. Pendemo mengkhawatirkan jika keadaan ini dibiarkan dan tidak disikapi bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih parah.
Untuk itu para pendemo meminta ketegasan pemerintah Provinsi Maluku maupun aparat penegak hukum agar menghentikan aktivitas penambangan yang masih dilakukan CV Batu Prima. Saat menyampaikan aspirasi ini, para pendemo diterima PLT Asisten 2 dan PLT Kepala Kesbang Pol Setda Maluku. Keinginan pendemo bertemu Gubernur Maluku tidak bisa dipenuhi dikarenakan Gubernur Maluku sementara tidak berada di tempat. Pernyataan sikap dari pendemo kemudian disampaikan ke PLT Asisten 2 dan PLT Kepala Kesbang Pol. Aksi yang berlangsung singkat mendapat kawalan beberapa petugas kepolisian dan Satpol PP. Setelah menyampaikan aspirasi, para pendemo pun membubarkan diri dengan tertib. Yasir Tuarita, Bambang Yudaswara melaporkan. Bocah yang beroperasi di air Sakula Desa Laha telah melakukan kerusakan lingkungan. Komisi B DPRD Maluku meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menutup aktivitas galian C karena berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan sekitar. Kerusakan lingkungan di kawasan air Sakula Desa Laha disikapi serius oleh DPRD Maluku. Ketua Komisi B DPRD Maluku Evert Kermite menyatakan, perusahaan batu pica yang melakukan aktivitas pertambangan galian C telah melakukan pengerusakan lingkungan dan berdampak buruk terhadap daerah sekitarnya. Komisi B meminta dinas terkait di Maluku untuk menghentikan aktivitas penambangan galian C. Saat melakukan tugas pengawasan di Dusun Air Sakula Desa Laha beberapa waktu lalu, terlihat sungai air Sakula terlihat keruh dan gersang. Kondisinya tidak seperti dahulu yang debit airnya cukup besar, serta terlihat asri dengan pepohonan hijau yang tumbuh subur di sekitarnya. Kermite menegaskan Komisi B DPRD Maluku akan meminta dinas terkait agar segera menutup aktivitas perusahaan batu pica di air Sakula. Untuk menutup pengelolaan sumber daya alam di air Sakula, karena sudah terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah. Nah, karena itu Komisi B segera akan menindaklanjuti apa yang sudah ditemukan di lapangan. Selain di air Sakula, pencemaran lingkungan juga terjadi di Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Masyarakat kini mengalami krisis air bersih. DPRD Maluku diminta segera mencabut izin operasional bagi perusahaan yang melakukan aktivitas galian C di Desa Paso. Saat melakukan rapat bersama dengan sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, anggota Komisi B DPRD Maluku Lutfi Sanaki menyatakan, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Desa Air Sakula dan Paso. Komisi B DPRD Maluku juga meminta kedua dinas tersebut untuk memberikan data konkret atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Paso dan Dusun Air Sakula. Pani Letahiit melaporkan. Rencana pembangunan dermaga dan terminal penyeberangan Huni Mua Waipirit masih terkendala dengan izin mendirikan bangunan atau IMB. Untuk kelancaran pembangunan tersebut, pihak ASDP Cabang Ambon sementara melakukan proses penyelesaian terhadap izin bangunan dan pembebasan lahan. Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Maluku Utara, pihak ASDP Cabang Ambon akan segera melakukan revitalisasi terhadap sejumlah dermaga penyeberangan di Maluku dan Maluku Utara. Di awal tahun 2019 ini, pihak ASDP Cabang Ambon akan segera membenahi dermaga di Terminal Huni Mua dan Waipirit. Namun rencana pembangunan dermaga penyeberangan tersebut terkendala dengan pembebasan lahan dan izin mendirikan bangunan.
General Manager ASDP Cabang Ambon, Edi Hermawan menyebutkan, untuk kelancaran proses pembangunan dermaga penyeberangan, pihak ASDP Cabang Ambon berharap dukungan masyarakat terhadap proses pembebasan lahan sehingga izin mendirikan bangunan dapat dikantongi guna pembangunan dermaga Huni Muawai Pirit yang akan segera dilakukan. Abu Sahbawa, Junaid Asril melaporkan. Saudara, kini kita ikuti iklan layanan masyarakat yang terangkum dalam segmen komunitas dan pemerintahan. Memperingati Hari Sampah Nasional, pemerintah Kota Ambon bersama TNI dan pelajar menggelar kegiatan Jumpa Berlian atau Jumat Pagi Bersih Lingkungan. Kegiatan Jumpa Berlian ini dilaksanakan di 5 titik di Kota Ambon. Pantai Halong merupakan salah satu lokasi kegiatan Jumat Pagi Bersih Lingkungan yang dilakukan serentak di 5 titik di Kota Ambon. Kegiatan ini sekaligus pencanangan Hari Peduli Sampah Nasional oleh Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Lucia Ishak mengatakan, pencanangan Hari Peduli Sampah Nasional diikuti dengan berbagai kegiatan sosialisasi bagi masyarakat di pesisir pantai dan angkutan umum terkait edukasi lingkungan. Ini Jumpa Berlian di Pantai Halong ini salah satu kegiatan dari 5 lokasi yang hari ini serentak dilakukan untuk pencanangan Hari Peduli Sampah Nasional. Yang pencanangannya mulai hari ini dan puncak acaranya nanti pada tanggal 21 Februari yang akan kita laksanakan nanti di TPA Tulisan. Ini kemudian akan diikuti dengan rangkaian acara setiap hari kita akan lakukan. Jadi besok misalnya itu akan dilakukan dengan sosialisasi kita tujukan untuk masyarakat yang ada tinggal di pesisir pantai, sehingga perilaku yang menjadikan laut sebagai tempat sampah itu bisa dapat kita menggunakan. Kemudian hari kedua itu terkait dengan kegiatan HPSN ini juga kita akan melakukan sosialisasi untuk angkutan kota. Jadi diharapkan nanti penumpang-penumpang kota itu tidak bertanggung jawab lalu membuang sampah dari mobil-mobil. Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler, dalam pencanangan Hari Peduli Sampah Nasional mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk peduli sampah. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional diharapkan menjadi momentum meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Kota Ambon dalam mengelola sampah yang baik dan berkelanjutan. Di hari ini kan pencanangan Hari Peduli Sampah Nasional ya. Pencanangan Hari Peduli Sampah hari ini dengan kegiatan kerja bakti bersama melibatkan Bapak kita dalam Taman 9 dan semua jajarannya, terutama John Harwan beserta seluruh stakeholder yang ada dalam kota ini, juga termasuk anak sekolah. Yang paling penting di dalam pencanangan ini sebetulnya bukan soal kumpul kita di sini di hari ini, tetapi bagaimana kegiatan ini dia berkelanjutan, ya. Itu yang paling penting yang pertama. Yang kedua, kegiatan Jumpa Berlian ini sebetulnya dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran dari masyarakat bahwa sampah itu penting tidak untuk pemerintah Kota Ambon. Ya, kebersihan itu adalah kepentingan kita bersama. Ya, kepentingan untuk lingkungan kita, kepentingan untuk kebersihan kita, kepentingan untuk kesehatan kita. Ya. Jadi sebetulnya kalau masyarakat ini sadar, pertama membuang sampah pada tempatnya, lalu kemudian lingkungannya bisa dibersihkan. Selokan-selokan yang ada lingkungannya tanpa harus mengharapkan pemerintah kota, dia langsung bisa membersihkan sendiri. Itu sebetulnya menjadi harapan kita melalui kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional, bahkan Jumpa Berlian yang kita laksanakan selama ini. Kegiatan Jumat Pagi Bersih Lingkungan atau Jumpa Berlian mendapat simpatik masyarakat Kota Ambon terhadap pencanangan Hari Peduli Sampah. Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler, bersama organisasi perangkat daerah Kota Ambon berbaur bersama TNI Lantamal 9 Ambon
serta pelajar sekolah dan lembaga swadaya masyarakat turut membersihkan sampah di pesisir Pantai Halong. Komandan Batalion Pertahanan Pangkalan Danyon Marhanlan 9, Mayor Marinir Edwin Sinai menyambut baik kegiatan Jumat pagi bersih lingkungan. Lebih dari 100 anggota TNI dilibatkan dalam kegiatan ini. Nah, kami semua jajaran di sini baik instansi Lantamal 9, Yon Mahalan 9, kemudian dari Kodim dan seluruh jajaran instansi TNI menghimbau kepada masyarakat jangan hanya merupakan paksaan, tetapi merupakan kesadaran. Kesadaran kita bersama. Pemerintah daerah sudah memfasilitasi, sudah memberikan semacam keleluasan kepada kita, kedewasaan kepada kita. Ditambahnya Adipura ini merupakan suatu cambukan bagi kita untuk kita lebih baik, terutama menangani masalah sampah ini. Para pelajar yang turut terlibat dalam kegiatan Jumat pagi bersih lingkungan begitu antusias. Mereka tidak mengenal kotor dalam mengangkat berbagai sampah yang bertebaran di pesisir Pantai Halong. Alhasil, ratusan ton sampah berhasil dikumpulkan. Sampah-sampah itu kemudian dipisahkan dan ditimbang sebelum diangkut ke instalasi pembuangan sampah terpadu di Toisapu Paso untuk didaur ulang. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku mencatat ada sebanyak 7.134 perusahaan yang beroperasi di Maluku. Dari 7.000 lebih perusahaan itu masih banyak perusahaan yang mengupah karyawannya di bawah upah minimum provinsi. Di Provinsi Maluku masih sering dijumpai perusahaan yang memberi upah karyawannya di bawah upah minimum provinsi. Padahal sudah ada peraturan yang mengatur tentang pengupahan. Herannya masih ada orang yang rela dibayar dengan tidak adil. Alasan umumnya karena sulit mencari pekerjaan. Terkait hal itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku, Meki Lohi, menjelaskan memang banyak perusahaan di Maluku yang mengupah karyawannya di bawah upah minimum provinsi. Namun tidak semua perusahaan melakukan hal tersebut karena masih ada perusahaan yang mengupah karyawannya melebihi upah minimum provinsi, bahkan upah minimum sektoral. Menurut Lohi, pasti ada alasan tertentu bagi perusahaan yang memberikan upah tidak sesuai dengan skala UMP atau UMK yang berlaku. Mempertimbangkan kondisi ekonomi secara global dan kondisi ekonomi nasional sampai ke daerah, ada perusahaan-perusahaan yang kalau kita lihat kadangkala mereka sesungguhnya tidak survive. Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang sesungguhnya mereka membayarkan baik UMP maupun UMK atau upah minimum sektoral itu di atas upah minimum provinsi, dan itu luar biasa. Kita punya upah minimum provinsi 2.400.000 sekian, tapi ada yang membayar sampai dengan 4 juta dan sekian itu. Ini kondisi ekonomi kita, dan kalau kita bisa memaksakan secara keseluruhan, maka Bapak Saudara-saudara, ada perusahaan-perusahaan karena kondisi ekonomi hari ini mereka menutup perusahaan mereka karena ketidakmampuan mereka untuk bisa membiayai itu. Nah, di satu sisi ketika mereka tutup, maka lapangan kerja dan anak-anak yang kerja ini juga problem. Kami berusaha juga lewat pengawasan-pengawasan yang kita lakukan di perusahaan-perusahaan. Sampai dengan pekerja, mereka bilang, Bapak kami mohon maaf, tolong kami, ya jangan sampai nanti kami diberhentikan karena kondisi ini persoalan ekonomi. Sehingga kita mencari tengah, dan kebijakan pemerintah pusat bahwa apabila bagi perusahaan yang belum mampu membayar dengan upah minimum yang ada, maka itu dilakukan penangguhan pembayaran. Ongen Limba dan Panile Tahid melaporkan. Tanggal 11 hingga tanggal 14 Februari ini, SMA Negeri 4 Kota Ambon akan melakukan tryout bagi siswa kelas ujiannya.
Tryout yang dilaksanakan ini guna mengukur daya serap siswa kelas ujian sekolah itu serta mengukur keberhasilan guru dalam memberikan materi pembelajaran selama ini. Setelah memberikan bimbingan belajar sejak awal Januari tahun ini, SMA Negeri 4 Kota Ambon akan melaksanakan tryout bagi siswa kelas ujiannya. Tryout ini dimaksudkan untuk mengetahui daya serap siswa terhadap seluruh materi pembelajaran yang dilaksanakan selama bimbingan berlangsung di sekolah itu. Kepala SMA Negeri 4 Kota Ambon, Nyonya Haurisa, juga mengatakan tryout ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Bila masih terjadi kekurangan, maka akan dievaluasi untuk diperbaiki sehingga siswa kelas ujian di sekolah itu semakin baik dalam ujian nasional berbasis komputer nanti. Dijadwalkan tryout pertama sekolah itu sendiri akan berlangsung tanggal 11 hingga 14 Februari ini. Tanggal 11 dan tanggal 12 ada 4 hari sampai dengan tanggal 14. Itu untuk bulan Februari kita ada tryout pertama untuk mengukur kemampuan anak-anak terhadap materi tambahan yang lewat pemantapan yang telah diberikan disajikan para guru, sekaligus mengukur kesiapan guru juga untuk mengevaluasi guru apakah bisa berhasil lewat hasil anak-anak itu atau tidak. Selain tryout pertama yang akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 14 Februari, tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan tryout berikut agar siswa semakin mantap dalam menghadapi ujian nasional berbasis komputer tahun ini. Otnil Kotadini dan Andre Uktolseya melaporkan. Tahun ini siswa kelas ujian SMP 13 Kota Ambon akan mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Namun sayangnya sekolah itu harus mengikuti ujian nasional berbasis komputer atas fasilitasi sekolah lain. Karena sekolah itu belum memiliki komputer yang memadai untuk ujian nasional berbasis komputer. Kendati telah mempersiapkan siswa kelas ujian untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer tahun ini, namun SMP Negeri 13 Kota Ambon belum memiliki sarana penunjang utama berupa komputer yang memadai. Akibatnya, sekolah itu akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer dengan difasilitasi sekolah lain. Hal ini disampaikan Kepala SMP Negeri 13 Kota Ambon, Nyonya Manuputi kemarin di sekolahnya. Sekolah yang akan memfasilitasi SMP Negeri 13 Ambon untuk ujian nasional berbasis komputer akan ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon. Kami belum mandiri karena fasilitas kami belum lengkap terkait dengan alat yang harus kami gunakan itu komputer kami belum cukup sehingga kami bergabung dengan sekolah-sekolah yang sudah ditentukan dari dinas. Dengan berbagai persiapan terbaik yang dilakukan saat ini, Kepala SMP Negeri 13 Kota Ambon berharap seluruh siswa kelas ujian di sekolah tersebut dapat mencapai hasil maksimal baik pada USBN maupun UNBK nanti. Otis Kotadini, Andre Uktolseya melaporkan. Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun memastikan semua jajarannya di kabupaten kota telah merekrut relawan demokrasi. Relawan demokrasi ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden wakil presiden 2019 akan berlangsung 17 April mendatang. Berbagai program diluncurkan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut. Selain membuka posko gerakan melindungi hak pilih, KPU juga membentuk relawan demokrasi. Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengatakan masyarakat yang terlibat dalam relawan demokrasi tidak boleh terlibat partai politik. Saat ini seluruh KPU kabupaten kota di Maluku telah melakukan seleksi relawan demokrasi. Relawan demokrasi bertugas melakukan sosialisasi berbagai materi tentang pemilu, mendorong partisipasi publik dalam pemilu, serta meningkatkan kepercayaan publik kepada KPU. Sasarannya kepada basis keluarga.
pemilih pemula, warganet, komunitas keagamaan, dan masyarakat di daerah terpencil. Menurut pemantauan kami dan monitoring kami dan laporan dari teman-teman KPU Kabupaten Kota, telah membentuk dan melantik relawan demokrasi. Jadi relawan demokrasi itu salah satu fungsi dan tujuannya adalah bagaimana meningkatkan sosialisasi, kemudian meningkatkan partisipasi publik, dan kemudian juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU. Oleh karena itu tugas mereka adalah akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan tahapan demi tahapan yang mana menyasar kepada beberapa basis. Jadi ada beberapa basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis perempuan, basis warganet, basis keagamaan, kemudian basis masyarakat terpinggirkan, misalnya di pedalaman dan di daerah-daerah terpencil. Menurut Ketua KPU Maluku, sebelum melaksanakan tugas, relawan demokrasi akan mendapatkan pembekalan dari penyelenggara pemilu. Relawan demokrasi menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat dengan berbagai metode serta momentum. Rahmalatu Konsina, Hamjatomia melaporkan. SMA Negeri 13 Kota Ambon akan mengikuti ujian sekolah berstandar nasional secara offline. Kepala SMA Negeri 13 Hasan Ivinubun mengakui ujian sekolah berstandar nasional secara offline sangat membantu sekolah dalam dalam menekan pengeluaran biaya sekolah. Maret tahun ini ujian sekolah berstandar nasional akan dilaksanakan secara nasional di tanah air. Di Maluku untuk sekolah menengah atas, seluruh sekolah peserta ujian nasional berbasis komputer akan melaksanakan USBK secara offline. Padahal sesuai petunjuk operasional standar ujian nasional, USBN dapat dilaksanakan dengan menggunakan 3 moda. Ketiga moda tersebut masing-masing online, offline, dan kertas pensil. Namun sesuai kesepakatan MKKS SMA di Maluku, sekolah SMA yang siswanya ikut ujian nasional berbasis komputer harus melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional secara offline. Kepala SMA Negeri 13 Kota Ambon, Hasan Divinubun mengatakan, USBN yang dilaksanakan secara offline ini sangat menguntungkan siswa. Pasalnya USBN offline ini sangat berguna untuk melatih siswa secara baik sebelum masuk dalam UNBK nanti. Keterkaitan dengan USBN ini juga kita di Kota Ambon, khususnya di SMA, tingkat SMA, itu melalui MKKS kita sudah sepakati untuk USBN itu dilaksanakan dengan komputer offline. Iya, offline, secara offline, dengan tujuannya untuk melatih anak-anak atau peserta yang ada di Kota Ambon ini, khususnya di tingkat SMA, agar menghadapi UNBK nantinya betul-betul sudah terbiasa, dan insya Allah mudah-mudahan mereka juga mendapat hasil yang maksimal sesuai dengan harapan. Ujian sekolah berstandar nasional secara offline ini juga, kata Divinubun, sangat membantu dalam menekan pengeluaran biaya. Dirinya berharap seluruh siswa kelas ujian di sekolahnya dapat mempersiapkan diri secara baik agar dapat mencapai hasil maksimal dalam ujian sekolah berstandar nasional maupun ujian nasional berbasis komputer. Otnil Kota Dini, Andre Uktolseya melaporkan. Harga ikan basah di Pasar Mardika, Kota Ambon masih relatif stabil, kendati cuaca buruk melanda perairan Maluku dalam pekan ini. Ikan basah segar seperti kawalinya dan momar masih bertahan di kisaran harga Rp10 hingga Rp20.000. Kendati wilayah perairan Maluku dalam pekan ini diterjang cuaca buruk, tidak menyurutkan para nelayan untuk tetap melakukan aktivitasnya. Pantauan TVRI di Pasar Mardika, Kota Ambon, harga ikan segar seperti kawalinya dan momar masih relatif stabil. Ikan kawalinya dan momar masih dijual para pedagang dengan harga Rp10.000 hingga Rp20.000 per tumpuk. Salah satu pedagang menyebutkan jika hasil tangkapan nelayan melimpah, sudah tentu jumlah ikan di pasaran makin banyak. Hal itu memungkinkan
harga ikan menjadi lebih murah. Abu Sohbawa, Junaid Asril melaporkan. Banyak cara dapat dilakukan orang untuk mewujudkan hidup sehat. Salah satunya adalah melalui Senam Tera Indonesia. Senam Tera Indonesia bukan sekedar gerakan fisik, namun juga olahraga pernafasan yang dipadu dengan gerak. Senam Tera Indonesia merupakan salah satu senam kebugaran yang menjadi pilihan alternatif masyarakat untuk mewujudkan hidup sehat. Senam Tera ini bersumber dari senam pernafasan Tai Chi yang berasal dari Cina. Tera berasal dari kata terapi yang memiliki arti penyembuhan atau pengobatan. Senam Tera mempunyai dasar pernafasan dipadu dengan seni bela diri yang dikombinasikan dengan gerakan peregangan dan persendian. Dalam praktiknya, senam Tera memiliki manfaat antara lain meningkatkan derajat kesehatan jasmani dan rohani tubuh manusia pada umumnya dan khususnya memperbaiki serta meningkatkan kondisi dan fungsi dari jantung, peredaran darah, sistem pernafasan, serta kelenturan otot dan sendi. Senam Tera itu artinya senam terapi. Jadi kita melatih otot-otot kita, pergelangan kita, semuanya supaya kita sehat. Antusias dari masyarakat luar biasa. Dan senam Tera itu untuk kita melatih persendian tangan, melatih kita punya otot-otot tubuh supaya lebih sehat. Dan kita bersemangat sekali di lapangan Merdeka ini. Kita sebagai anggota Ongki Lovers menunjang keras dengan sangat mendukung senam Tera. Senam Tera Indonesia dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik anak-anak, orang dewasa, dan lansia. Perkembangan senam Tera ini tidak hanya diminati masyarakat di tingkat pusat, namun juga daerah-daerah. Hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani serta rohani untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Devi bin Umar dan Berti Opir melaporkan. Sudah menjadi aktivitas sehari-hari menjual ikan di pasar tradisional yang dilakukan ibu-ibu atau ibu-ibu desa Eri dan Latu Halat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon setiap pagi. Rutinitas mereka ini demi menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian besar mereka menjual ikan ke Pasar Mardika Ambon dan beberapa diantaranya memilih berjualan di dekat lokasi pelabuhan perikanan Desa Eri. Beginilah aktivitas ibu-ibu penjual ikan setiap pagi di kawasan Desa Eri, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Karena didominasi kaum wanita, kelompok ibu-ibu penjual ikan ini biasa disebut jibu-jibu. Pemandangan seperti ini akan selalu terlihat kala sang surya mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur. Sejak pukul 7 pagi, ibu-ibu ini sudah berkumpul di dermaga kecil menanti datangnya kapal pencari ikan atau bodi yang membawa hasil tangkapan mereka. Bermodalkan ember berukuran sedang, kelompok jibu-jibu Desa Eri ini menggantungkan hidup dari ikan-ikan yang mereka dapat untuk dijual ke pasar. Jumlah jibu-jibu di Desa Eri ini berkisar 30 orang bahkan lebih. Mereka bukan saja berasal dari Desa Eri, namun juga dari desa tetangga Latu Halat. Saat bodi masuk, mereka mulai memisahkan jenis ikan dan ukurannya, serta menghitung jumlah ikan yang akan dijual ke konsumen. Sebagian besar jibu-jibu ini menjual ikan-ikan mereka ke Pasar Mardika Ambon. Namun mereka hanya sekedar mengedrop ikan kepada orang yang akan membeli ikan-ikan tersebut secara borongan. Per hari mereka bisa meraup keuntungan bersih 100 sampai 150 ribu rupiah per ember. Penghasilan tersebut tentunya fluktuatif atau tidak menentu, tergantung bagi hasil dari ikan-ikan yang diberikan pemilik bodi dan tergantung pula dari banyak atau tidaknya hasil tangkapan. Salah satu pemilik bodi ikan, Ita Laturwa, menjelaskan, setiap hari selalu ada hasil tangkapan. Memang jumlahnya tidak menentu. Faktor cuaca sangat menentukan hasil tangkapan.
Tergantung Ibu, kalau mereka tanding kan itu keuntungannya lebih dari 100 sampai 200 ribu. Tapi kalau over kan minimal 500 ribu, jadi mereka untung minimal 100 ribu untuk jibu-jibu. Nah, kalau kita yang punya bobo ini kan minimalnya lebih daripada itu. Kalau ini kan jibu-jibu Ibu, jadi jibu-jibu tuh minimal per loyang 100 ribu sampai 150 ribu. Itu per loyang. Nah, ini kan tergantung hasil yang didapat hari ini. Cuma hari ini kita agak menurun. Kemarin sampai 1 minggu lalu tuh minimal 20 ke atas. Iya. Tapi hari ini hanya 5 sampai 10 loyang. Iya, setiap hari di pasar. Meski tidak sebanding dengan biaya hidup di era saat ini, namun usaha mereka setidaknya dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa jibu-jibu memilih menjual ikan di depan jalan, tidak jauh dari lokasi pengambilan ikan tersebut. Salah satu ibu penjual ikan mengaku, menjual langsung di tempatnya tidak begitu repot dan mengeluarkan biaya lebih, seperti menjual ke pasar tradisional. Gantung barang kan ini ketum beli ada 1 loyang bagi 2. Ada yang untung 100 ribu, 150. Satu hari itu Ibu. Tapi setiap hari ada ikannya Ibu? Ada ya selalu ya? Berarti bisa jadi penghasilan Ibu juga setiap hari ya? Dengan Ibu siapa tuh? Ibu Pin Bastian. Ibu jualan, kenapa nggak memilih jual di Pasar Mardika? Karena di sana kan panas Ibu tuh, dengan orang kan berjual banyak. Kalau di sini kan dari rumah ke rumah. Demi sesuap nasi, jibu-jibu ini berusaha menjual ikan-ikan tersebut sampai laku habis. Mereka mengaku sudah melakoni pekerjaan ini belasan tahun dan sudah menjadi mata pencaharian mereka mencukupi keperluan hidup setiap hari. Ikan-ikan yang dijual jibu-jibu di Desa Eri dan Latu Halat sangat laris. Pasalnya ikan-ikan tersebut masih sangat segar. Kawasan desa ini memang sejak dahulu sudah terkenal dengan penghasil ikannya. Tidak heran bila masyarakat dari kawasan kota pun kerap kali langsung datang ke tempat ini demi mendapatkan ikan yang masih sangat segar. Mengait rezeki di pagi hari sudah menjadi kebiasaan kelompok jibu-jibu Desa Eri dan Latu Halat. Karena hidup memang harus berjuang, mereka pun menyambung hidup dengan menjadi jibu-jibu. Pantai Wanitu kini menjadi lokasi objek wisata baru di Kota Ambon, Provinsi Maluku yang banyak dikunjungi warga. Sebagian besar pengunjung merupakan warga pesisir pantai yang rumahnya tidak jauh dari lokasi pantai. Satu lagi objek wisata bertambah di Kota Ambon, Pantai Wainitu namanya. Letaknya di kawasan Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, dari pusat kota sekitar 8 km dengan kisaran waktu 15 menit sampai di lokasi. Pantai ini dulunya terkesan kumuh, tapi kini disulap menjadi indah. Bahkan disebut-sebut mirip dengan Pantai Losari Makassar. Pantai ini baru saja diresmikan pada 9 Januari 2019 lalu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Pantai Wainitu memiliki panjang 1.451 meter. Awalnya pantai ini dimaksudkan untuk menjaga garis pantai dari abrasi dan erosi. Selain itu, untuk mendukung pengembangan Ambon Waterfront City. Pantai ini dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Maluku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Pembangunannya dilakukan secara bertahap mulai tahun 2013 sampai 2015. Kemudian pembangunan pengaman pantai dilanjutkan dengan penataan kawasan Wainitu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2018 dengan anggaran sebesar 11,3 miliar rupiah. Beberapa fasilitas yang dibangun di sepanjang pantai ini diantaranya jalur pejalan kaki sepanjang 350 meter, lapangan futsal dan voli, jembatan, taman, gazebo, dan tempat bermain anak-anak dilengkapi pula dengan lampu penerangan. Alhasil pantai ini menjadi objek wisata baru bagi warga Kota Ambon.
Sebagian besar pengunjung yang datang ke lokasi ini adalah masyarakat yang bermukim di sekitaran pantai tersebut. Namun karena keindahan arsitektur pantai dan juga pemandangan alamnya, warga dari luar kota Ambon pun berdatangan meski hanya sekedar untuk berfoto dan berselfie. Di kala senja, pantai ini akan ramai dipadati pengunjung. Mulai dari anak-anak yang berenang di bibir pantainya, muda-mudi yang sementara bersantai menikmati indahnya taman, sampai para orang tua yang mengawasi anak-anak mereka bermain sembari bersantai menikmati pantai nan menawan. Sementara malam hari pun pantai ini tetap terlihat indah karena kilauan lampu warna-warni akan menambah kehangatan bagi Anda yang ingin menikmati panorama alam pantai Wainitu di malam hari. Memang tak salah jika pantai Wainitu ini menjadi ikon baru kota Ambon. Hingga saat ini, pantai Wainitu memang belum dikembangkan sebagai objek wisata yang bisa meningkatkan omset UMKM. Belum ada warga yang berjualan, baik kuliner ataupun cindera mata. Sehingga bila ke pantai ini, baiknya membawa bekal pribadi, mengantisipasi bila Anda haus dan lapar. Akses masuk ke pantai ini agak sulit bagi pengunjung yang membawa kendaraan bermotor, karena hanya bisa dilintasi dengan berjalan kaki. Pengunjung harus masuk melewati pemukiman warga dengan menyusuri jalan setapak untuk bisa sampai di lokasi. Kendaraan hanya bisa diparkirkan di pinggir jalan, namun tidak terlalu jauh bagi pecinta jalan kaki. Setelah masuk ke kawasan ini, Anda akan mengagumi keelokan pantainya. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Ambon, Maluku, Pantai Wainitu bisa jadi salah satu rekomendasi untuk Anda berwisata. Masuknya gratis tanpa dipungut biaya. Saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kami dengan Anda dalam malam ini Maluku Antar Nusa. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.